Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di sore hari ini yang Masya Allah terang ya. Setelah 2 hari hujan. Namun Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mempelajari kitab Tazkiyatun Nufus, yang mana tazkiyatun nufus mensucikan jiwa, mensucikan hati. Itu adalah sebuah pembahasan yang sangat cocok sekali ketika dibahas di bulan Ramadan, di bulan yang suci, yang kita pun ingin menginginkan qalbun salim, hati yang suci, hati yang bersih. Demikian pula tazkiyatun nufus itu sangat cocok sekali ketika dipelajari di saat kondisi kita sedang lapar. Yang mana para ulama menjelaskan bahwasannya di antara sebab untuk melembutkan hati adalah sering merasakan lapar, sering puasa. Sebaliknya terlalu banyak kenyang itu justru akan mengeraskan hati. Maka alhamdulillah kita bisa membahas silsilah a'malul qulub, silsilah amalan hati di bulan suci ini, di bulan Ramadan, di saat kita berpuasa, yang mudah-mudahan kita berharap semoga materi yang kita bahas di dalam kitab Tazkiyatun Nufus ini lebih bisa meresap ke dalam hati kita. Insya Allah pembahasan untuk materi saya yaitu, karena dibagi 4 pemateri, maka insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah halaman 81, yaitu tentang as-sabru. Halaman 81 yang akan kita bahas adalah tentang as-sabru, kesabaran. Dan ini cocok sekali ya, kita di bulan Ramadan sedang berpuasa, yang merupakan di antara hikmahnya adalah untuk melatih kesabaran kita. Langsung saja untuk menyingkat waktu, kita persilahkan Al-Qari Bapak Abu Kishan. Iqra falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Bismillah. As-sabru. Inna Allah subhanahu ja'ala sabra jawadan la yaku wa sariman la yanbu wa jundan ghaliban la yuhzamu wa hisnan hasinan la yahdamu wa huwa wa nasru akhwani syaqiqani. Wa qad madahallahu azza wa jalla fi kitabihi as-sabirina wa akhbara annahu yunihim ajrahum bighairi hisab wa akhbara annahu ma'ahum bihidayatihi wa nasrihil azizi wa fathihil mubin. Wa qala ta'ala wasbiru innallaha ma'as sabirin. Fatabira sabiruna bihadihil ma'iyati bi khairi dunya wal akhirah. Afazawa biha binikmatil batinati wa dhahirati.
وجعل سبحانه الإمامة في الدين منومة بالصبر واليقين فقال تعالى وبقوله اهتدى المهتدون وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وأخبر تعالى أن الصبر خير لأهله مؤكدا باليمين فقال تعالى ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. Iya, syukran ala husni al-qiraah. Di antara amalan hati yang penting untuk kita kuatkan adalah kesabaran. Karena hakikat hidup di dunia ini adalah sabar sesaat untuk meraih kebahagiaan yang abadi di akhirat kelak. Maka ayuhal ikhwah wal akhwat, waalaikumsalam warahmatullah. Hari-hari kita akan penuh dengan ujian kesabaran. Maka bagaimana kiat kita sebagai seorang mukmin untuk melatih kesabaran kita? Karena sabar itu adalah sesuatu yang berat. Sabar sangatlah pahit. Sabar membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha yang keras. Sebagaimana yang mu'allif jelaskan di sini, innallaha subhanahu ja'ala sabra jawadan la yakbu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan kesabaran seperti kuda cepat yang tidak akan pernah tergelincir. Wa sariman la yakbu, bagaikan pedang yang tajam yang tidak akan pernah tumpul. Wa jundan ghaliban la yuhzam, sabar ibaratnya adalah pasukan tentara yang tidak akan terkalahkan. Wa husnan hasinan la yuhdam, benteng kokoh yang tidak akan pernah runtuh, tidak akan pernah roboh. Bagaimana di sini muallif pengarang kitab mengumpamakan sabar seperti apa? Kayak jihad ya. Jihad kan ada kuda perang, ada apa lagi? Pedang yang tajam. Terus ada lagi apa? Pasukannya. Masya Allah. Memang kesabaran membutuhkan jihad, membutuhkan kesungguhan, membutuhkan perjuangan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Yang mana kita hidup di dunia ini adalah perjuangan. Fahuwa wan nasru akhwani syaqiqani. Fahuwa, dhamir huwa ini kembali kemana ini? Kembali ke as-sabru. Ya, ahsan. Fahuwa wan nasru, maka kesabaran dan pertolongan. Kesabaran dan kemenangan. Akhwani syaqiqani, ibaratnya adalah apa? Dua saudara kandung. Yang mana biasanya kalau dua saudara kandung itu kan selalu bersama. Makanya innan nasra ma'a sabri. Sesungguhnya kemenangan, sesungguhnya pertolongan itu adalah bersama kesabaran. Maka ya ikhwah, dengan seseorang semakin menguatkan kesabarannya, maka pertolongan, kemudahan dari Allah akan datang. Sebagaimana ketika seseorang talibul ilmi belajar bahasa Arab, merasakan berat, susah menghafal kaidah nahwu dan sharaf. Kalau bisa bertahan, sabar,
istiqomah, maka yakinlah bahwasannya kemudahan akan datang. Yakinlah bahwasannya kemenangan, pertolongan Allah akan datang. Karena innan nasra ma'as sabri. Wa qad madaha Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi as-sabirina. As-sabirina, ini i'rabnya apa ini? Bapak Sumanto. Kok tiap Tazkiyatun Nufus kok ada i'rabnya juga, Ustaz? Yang tiara dong, ya. Iya, Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik, maf'ul bihnya. Dari fi'il mana? Madaha. Wa qad madaha Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi as-sabirina. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memuji dalam kitabnya orang-orang yang sabar. Wa akhbara annahu yunihim ajrahum bighairi hisab. Atau nunnya diganti fa juga bisa, yuwaffi. Ya kan? Yuwaffi artinya apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan Allah akhbara, mengabarkan bahwasannya Allah akan menyempurnakan pahala mereka, pahala orang-orang yang bersabar tanpa hisab. Itulah kenapa pahala puasa itu tidak ada batasnya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam hadis qudsi, ya, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah untukku, kata Allah, dan akulah yang akan membalasnya. Kenapa ikhwah kok puasa itu pahalanya tidak terbatas? Kullu amal ibni Adam yudha'af bi asyri amsalihah. Bahkan ila sab'i mi'ati dhifin. Setiap amalan anak Adam maka akan dilipat gandakan dari mulai 10 sampai 700. Illa saum, kecuali apa? Puasa. Kecuali saum. Itu pahalanya tidak terbatas. Alasannya kenapa? Karena hakikat puasa adalah kesabaran. Menahan diri. Sehingga apa? Pahalanya pun tanpa batas. Wa akhbara annahu ma'ahum bihidayatihi wa nasrihil aziz. Dan Allah mengabarkan bahasanya Allah bersama orang-orang yang bersabar, bersama mereka orang-orang yang bersabar, bihidayatihi, dengan petunjuk Allah. Orang yang bersabar akan Allah berikan petunjuk, berikan hidayah, termasuk belajar bahasa Arab. Kalau yang penting sabar, pasti ada jalannya, pasti ada kemudahan petunjuk Allah. Wa nasrihil aziz, dan juga pertolongan Allah. Pertolongan Allah yang kuat. Wa fathihil mubin, dan kemenangannya yang nyata. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Wasbiru, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Jadi ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersama orang-orang yang bersabar, maksudnya apa? Allah bersama orang yang sabar maksudnya apa? Bersama dengan pertolongannya. Iya, bersama dengan pertolongannya. Jangan sampai dipahami wihdatul wujud, manunggaling kaula Gusti.
Fadhafaral sabiruna bihadhil ma'iyah. Maka orang-orang yang bersabar akan mendapatkan kemenangan bihadhil ma'iyah, dengan kebersamaan ini, ma'iyah itu kebersamaan, bi khairid dunya wal akhirah, dengan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Ayyuhal ikhwah wal akhwat wal ummahat, bahwasanya kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat itu akan diraih dengan kesabaran. Coba kita ingat ayat yang menunjukkan ya, ketika malaikat itu mengucapkan selamat kepada penduduk surga, salamun alaikum. Jadi yang masuk surga itu nanti akan disambut oleh para malaikat. Kemudian apa? Diucapkan selamat, keselamatan, selamat, salam sejahtera, atau apa? Kesejahteraan untuk kalian. Bima sabartum, dengan sebab kesabaran kalian ketika di dunia. Kalau bahasa kita ya Raja, selamat lebu swarga. Karena apa? Karena kamu sabar di dunia. Wa fasu biha bi ni'amihil batinati wadh-dhahirah. Dan mereka orang-orang yang bersabar akan sukses. Biha, ada dhamir ha ini. Kalau belajar bahasa Arab ada dhamir, kita harus berusaha mengetahui kemana kembalinya. Bapak Sugeng Widodo. Fazu biha, dhamir ha kembali kemana? Yang pasti kembali ke mu'anas, nggak boleh kembali ke mudzakkar. Nah, sebelumnya itu ada berapa mu'anas ini, Pak? Kan dhamir itu pasti kembali ke yang sebelumnya. Iya, bagus, mumtaz, barakallahu fiik, kembali ke ma'iyah. Wa fazu biha, dan mereka orang-orang yang bersabar akan sukses. Fazu, akan sukses, akan berhasil. Biha, dengan ma'iyatullah. Intinya ikhwah, kalau Allah bersama kita, kalau Allah menolong kita, pasti kita akan sukses. Itulah kenapa kita berusaha untuk mendapatkan ma'iyatullah. Bagaimana Allah bersama kita? Allah akan memberikan taufik, memberikan kemudahan, memberikan petunjuk, memberikan pertolongan. Kiatnya adalah sabar. Wa fazu biha bi ni'amihi al-batinah wadh-dhahirah. Akan sukses dengan ma'iyatullah, ya, akan sukses mendapatkan kenikmatan Allah yang batin maupun yang zahir. Jadi ikhwah wal akhwat, orang yang sabar itu batinnya akan bahagia. Kalau nggak sabar, pasti batinnya akan tersiksa. Tiap hari marah terus, dikit-dikit apa? Marah. Dikit-dikit keluh kesah. Minyak goreng naik, marah. Apalagi Pertamax naik, pindah ke Pertalit. Pertalit langka, pindah ke mana? Pindah ngontel. Belah kuda. Kuda ya Mas ya. Pilih bicycle aja ya. Iya.
Jadi orang yang sabar itu hatinya akan bahagia, wadh-dhahirah, juga kenikmatan yang zahir, kenikmatan batin dan kenikmatan yang zahir. Wa ja'ala subhanahu al-imamata fid din, dan Allah menjadikan al-imamah, kepemimpinan dalam agama. Siapa yang ingin menjadi imam fid din, manutan bis sabri wal yaqin. Allah menjadikan al-imamah fid din, kepemimpinan dalam agama, itu dikaitkan dengan sabar dan yakin. Jadi kalau orang ingin mendapatkan al-imamah fid din, maka harus menguatkan kesabaran dan keyakinannya. Faqala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa biqaulihi ihtadal muhtadun, yang tentunya dengan firman Allah maka orang-orang akan mendapatkan petunjuk. Allah Ta'ala berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Ini adalah ayat yang seharusnya kita ingat ketika kita merasa kesabaran kita mau habis. Bisa habis ya? Sentek kesabarannya ya. Ketika kesabaran kita mulai melemah, ketika keyakinan kita mulai turun, maka ingatlah dengan janji Allah ini. Wa ja'alna minhum, dan kami akan jadikan minhum, di antara mereka, a'immatan, imam-imam, pemimpin-pemimpin, yahduna, yang akan memberikan petunjuk, bi amrina, dengan perintah kami. Kapan mereka menjadi imam? Kapan menjadi imam fid din? Syaratnya adalah yang pertama, lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan ketika mereka meyakini ayat-ayat kami. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, bisabri wal yaqin tunalu al-imamatu fid din. Dengan sabar dan keyakinan maka akan diperoleh, akan diraih al-imamah fid din, kepemimpinan dalam agama. Dan ini dua senjata kita ya ikhwah. Sabar dan yakin, ini dua senjata yang ampuh untuk melawan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang mana fitnah syubhat, kerancuan ya, syubhat, itu dikalahkan dengan apa? Bil yakin, dengan keyakinan, dengan ilmu. Jadi fitnah syubhat itu cara melawannya adalah dengan ilmu, dengan keyakinan. Sedangkan fitnah syahwat, yang mana fitnah syahwat ini kalau kita renungkan, banyak menimpa yang mungkin dikatakan orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu mungkin diserang dari fitnah syubhat, dia sudah punya ilmu. Namun apa? Maka setan itu paham di mana celah seorang hamba itu bisa digoda. Sehingga apa? Lewat jalur syahwat. Nah, fitnah syahwat ini cara untuk melawannya adalah bisabri, dengan kesabaran. Dengan apa? Dengan kesabaran. Bagaimana orang yang dikatakan berilmu, setan menggoda dari apa? Dari arah wanita, harta, dan tahta.
digoda lewat jalur wanita ataupun tahta, Ustaz, antum kan banyak pengikutnya, kita jadikan apa? Capres. Caleg. Caleg. Atau capres ya? Presiden. Atau Ustaz, antum kan banyak pengikut. Maaf Ustaz, ini ada kunci mobil, tapi kuncinya saja. Jangan kuncinya saja ya. Masa kuncinya saja. Apalagi fitnah wanita. Maka ayuhal ikhwah wal akhwat, ini yang harus kita kuatkan di akhir zaman ini, yang banyak sekali fitnah syubhat, fitnah syahwat. Kalau kita merasa fitnah syubhat itu sangat menyambar-nyambar, sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, asy-syubhatu qattafah wal qulubu dhaifah. Al-qulub dhaifah wasyubhat qattafah. Jadi apa? Syubhat itu, ya, hati manusia itu sangatlah lemah. Sedangkan karakter syubhat itu adalah menyambar-nyambar hati seseorang. Maka hati-hati kalau baca artikel di website, hati-hati kalau dengar ceramah di YouTube. Karena apa? Kalau nggak hati-hati isinya syubhat yang terkadang bisa berubah cara berpikir, mindset kita. Maka kuatkan ya ikhwah ilmu untuk apa? Melawan fitnah syubhat yang menyebar di dunia maya. Juga kuatkan kesabaran, karena fitnah syahwat itu sudah menyebar juga di dunia maya. Maka memang dunia maya ini sangatlah merusak. Zaman sekarang yang kita lihat paling banyak merusak puasa seseorang adalah internet, HP. Karena isinya berupa ya bantah-bantahan atau mungkin apa? Iklan yang lewat. Iklan yang lewat. Maka ya amannya apa? Ketika puasa sedikitkan, minimalkan apa? Buka medsos untuk menjaga kualitas ibadah puasa kita. Dulu Imam Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan bahwasanya para salaf itu sangat berusaha menjaga puasa mereka. Ketika ditanya bagaimana para salaf itu menjaga puasa mereka, beliau menjelaskan bahwasanya dahulu mereka sering berada di masjid ketika berpuasa. Sering berada di masjid. Karena kalau di masjid itu akan sibuk baca Quran, sibuk zikir, sibuk sholat sunnah. Kalau mau menerjang larangan Allah, yang ini kita masih punya rasa malu. Gak ada kesempatan untuk ghibah. Tapi gak tahu ya, bisa juga ya. Ghibah di masjid itu ya. Ini ya Pak, dengan sabar dan yakin akan diraih al-imamah biddin. Wa akhbara ta'ala anna sabra khairun li ahlihi muakkadan bil yamin. Dan Allah mengabarkan bahwasannya kesabaran itu adalah kebaikan untuk ahlinya, ahli sabri. Yang mana ini dikuatkan dengan sumpah. Faqala ta'ala wala in sabartum lahuwa khairul lis-sabirin. Dan jika seandainya kalian bersabar, sungguh jika seandainya kalian bersabar, lahuwa, ini takkid, lahuwa khairul lis-sabirin, maka itu adalah apa? Kebaikan untuk orang-orang yang bersabar. Wa akhbara anna ma'a sabri wat taqwa,
Dan Allah mengabarkan bahwasanya bersama kesabaran dan ketakwaan la yadurru kaidul aduwi, maka tipu daya musuh itu tidak akan membahayakannya. Kaidul aduwi, tipu daya musuh tidak akan membahayakannya. Walau kana dat taslid, meskipun musuh itu punya apa? Punya kekuasaan, punya kekuatan, punya kemampuan. Faqala ta'ala wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian bersabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a, maka tipu daya mereka, tipu daya musuh ya, itu tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Itu tulisannya apa? Keliru ya? Iya. Beda kan tulisannya? Iya. Dibenarkan ya. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah dengan apa yang mereka kerjakan itu muhit, meliputi, maksudnya Allah Maha tahu terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya, dilanjutkan Bapak Abu Kisha. وعلق الفلاح بالصبر والتقوى فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وأخبر عن محبته لأهله ففي ذلك أعظم ترغيب للراغبين فقال تعالى والله يحب الصابرين وبشر الصابرين بثلاثة كل منها خير مما عليه أهل الدنيا يتحاسدون فقال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وجعل الفوز بالجنة والنجاة من النار لا يهدي به إلا الصابرون وقال عز وجل إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Iya, syukran barakallahu fiik ala husnil qiraah. Wa allaqal falaha bis sabri wat taqwa. Allah mengkaitkan kesuksesan dengan kesabaran dan ketakwaan. Yang kita saat ini berpuasa adalah untuk melatih kesabaran dan ketakwaan kita. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah. Ini wasiat yang Masya Allah ya. Kalau ada ketika ja'a rajul ila Nabi SAW, ketika ada seseorang yang minta nasihat kepada Nabi, ausini, Nabi jawabnya apa? La taqdob, jangan marah. Isbiru wasabiru, dan kuatkanlah kesabaran. Isbiru wasabiru warabitu, dan ribatlah. Ribat itu apa? Bersiaga di daerah perbatasan, itu namanya ribat. Berjihad dengan apa? Menjaga perbatasan dari serangan musuh. Wattaqullah. Nah, ini perintahnya adalah isbiru, dan di sini juga ada wattaqullah, bersabarlah dan bertakwalah kepada Allah agar apa ikhwan? La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung.
agar kalian sukses. Maka dengan menguatkan kesabaran dan ketakwaan, seseorang akan beruntung dan sukses. Wa akhbara an mahabbatihi li ahlihi. Allah mengabarkan kecintaannya terhadap ahli sabri. Wa fi dzalika a'dhamu targhibin liraghibin. Allah mengabarkan bahwasanya Allah mencintai orang yang bersabar. Jadi ikhwah, kalau kita mendengar ayat bahwasanya Allah mencintai orang yang sabar, Allah mencintai orang yang membersihkan diri, maka ini adalah motivasi terbesar bagi orang-orang yang punya harapan. Irraghibina. Jadi meraih kecintaan Allah itu adalah motivasi terbesar kita. Kenapa harus menguatkan kesabaran? Pak, kenapa jenengan kok siang? Bu, kenapa jenengan salat tarawih? Maka jawabannya apa? Untuk meraih kecintaan Allah. Kita beribadah agar dicintai Allah. Sudah, kalau Allah mencintai seseorang, maka dia akan bahagia dunia akhirat. Faqala ta'ala wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Jadi seorang hamba semakin kuat kesabarannya, maka akan semakin tinggi kecintaan Allah kepadanya. Semakin sabar, Allah akan semakin cinta. Wa basyarus sabirina, dan Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Ini ikhwah, ketika kita merasa berat, sabar kok berat banget, ya, berat mendidik keluarga, berat mencari maisha, berat ya, masalah-masalah duniawi lainnya, ingatlah akan kabar gembira Allah. Dengan 3 sekaligus. Wa basyara sabirina bisalasin. Allah memberikan kabar gembira dengan 3 hal yang akan diperoleh. Kullun minha khairun, yang mana masing-masing dari 3 hal tersebut lebih baik mimma alaihi ahlud dunya yatahasaduna. Yang mana 3 hal yang akan diraih oleh orang yang bersabar ini lebih baik daripada apa yang berada di atasnya ahli dunia yang mereka saling hasad. Lebih baik dari apa yang mereka ahli dunia saling hasad. Ahli dunia biasanya hasadnya apa ya? Kalau ini 3, berarti cari yang 3 lagi. Tadi apa? Wanita, harta, dan tahta. Ini kan yang dihasadkan oleh ahli dunia. Wanita kok bisa hasad gimana? Oh, itu istrinya 4, saya cuma 1. Hasad itu ya? Iya. Ya. Atau mungkin dia sudah menikah, saya belum. Bisa hasad kan? Bisa jadi. Bisa ya? Bisa. Atau dia istrinya kok lebih cantik ya, kok lebih manut, istri saya susah diatur. Yang kadang istilahnya apa? Rumput tetangga terlihat lebih hijau. Orang jadi bisa hasad dengan apa? Pasangan tetangga. Na'udzubillahi min. Harta apalagi? Tetangganya habis beli kulkas 2 pintu, langsung kedinginan malam itu, masuk angin. Ini gimana? Tetangganya yang beli kulkas malah dia yang kedinginan. Ini ya ikhwah, tahta demikian. Tentunya orang yang nggak kepilih itu kan biasanya hasad ya, dengan yang lawannya yang kepilih. Saya nggak kepilih dari caleg ya. Faqala ta'ala wa basyiris sabirin alladziina idza asabathum musibah.
Dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka orang yang bersabar? Alladzina idza asabathum musibah. Mereka adalah orang yang apabila ditimpa musibah, apabila musibah menimpa mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah ciri orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Dia tidak lupa untuk mengucapkan istirja dengan mengucapkan inna lillah. Ucapan istirja inilah yang akan menguatkan kesabarannya. Coba kita renungi ucapan ini ya ikhwah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang masyarakat kalau nggak hati-hati salah mengucapkannya. Banyak yang ketika takziah itu inna lillahi wa inna lillahi. Lillahnya 2 kali ya. Inna dengan mantap. Inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Khata. Pernah dengar nggak? Pernah. Ya, baru saja ya. Baru sering. Ucapan ini ya akan menguatkan kesabaran. Coba kita renungkan, inna lillah, sesungguhnya kita itu milik Allah. Harta kita, keluarga kita, apa yang kita miliki itu milik Allah, yang Allah berhak mengambilnya kapan saja. Ini yang akan menguatkan kesabaran. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah, yang mengingatkan dunia itu sementara. Harta yang mungkin hilang itu juga sementara, titipan Allah. Orang yang kita cintai ketika Allah panggil itu juga perpisahan sementara, yang harapannya nanti berkumpul kembali di surga. Sehingga ketika orang ditimpa musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa khuluf li khairan minha. Mengucapkan apa? Doa ini ya. Ya Allah, berikanlah pahala terhadap musibahku dan gantilah dengan yang lebih baik. Dapat yang lebih baik. Akan dapat apa ya ikhwah wal akhwat? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan salawatun min rabbihim. Apa makna salawatullah untuk hambanya? Disebut-sebut namanya. Itu kalau salawatnya Allah terhadap Nabi ya. Kalau untuk hambanya apa? Iya. Iya, bagus apa? Maghfirah. Ampunan Allah. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan Rabb mereka, wa rahmatun, dan akan mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, mendapatkan apa? Hidayah. 3 sekaligus. Sholawatun min rabbihim, rahmah, dan hidayah. Ini adalah lebih baik daripada apa yang mereka ahli dunia saling hasad. Wa ja'alal fawza bil jannah. Allah menjadikan dengan sabar itu akan memperoleh kemenangan dengan surga, mendapatkan surga. Wan najata minan nar, dan selamat dari neraka. Maka ikhwah wal akhwat, ketika seseorang ingin sukses masuk surga dan selamat dari neraka, maka harus menguatkan kesabarannya. Kenapa orang itu masuk neraka? Jawabannya adalah karena nggak sabar. Nggak sabar dalam ketaatan, nggak sabar dalam menjauhi maksiat, dan nggak sabar dalam menerima takdir Allah.
La yahdha bihi illa sabiruna, yang mana ini tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Faqala azza wa jalla, maka Allah Ta'ala berfirman, Inni jazaitumuhumul yawma bima sabaru wa annahum humul faizun. Inni, sesungguhnya aku, jazaituhumul yawma, aku membalas mereka pada hari ini. Jadi balasan Allah masuk surga, selamat dari neraka, bima sabaru, dengan sebab kesabaran mereka. Annahum humul faizun, bahwasanya mereka adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang menang, orang-orang yang berhasil. Faiz. Wa khassa fil intifa'i bi ayatihi ahlas sabri wa ahlas syukri. Wa khassa, dan Allah mengkhususkan fil intifa', dalam mengambil manfaat bi ayatihi, dengan ayat-ayat Allah, ahlas sabri, menunjukkan bahwasanya orang yang bisa mengambil manfaat dari ayat Allah adalah orang yang sabar. Wa ahla syukri, dan orang yang ahli syukur, yang bersyukur. Jadi kapan seseorang bisa mengambil manfaat dengan Al-Quran, bisa memahami Al-Quran, yaitu apabila mereka bersabar dan bersyukur. Tamyizan lahum bihadzal haddil mawfur, sebagai keistimewaan untuk mereka dengan apa? Dengan bagian yang melimpah ini, bagian yang sempurna ini. Faqala fi arba'i ayatin min kitabihi jalla wa ala, maka Allah berfirman dalam berapa ayat? Ada 4 ayat ya. Min kitabihi, dalam kitabnya Jalla wa ala, inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Seseorang yang bisa memahami ayat Allah, baik ayat kauniyah, ciptaan Allah, maupun ayat syar'iyah, yaitu Al-Quran. Siapakah yang bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah? Mereka adalah setiap orang yang sabar. Sabar, kalau dalam ilmu sharaf, dia sighah apa namanya? Bapak Walidi, sudah sebelum kemarin isim mustaq sudah nggih? Nah, sabar ini isim mustaq bagian apa, Pak? Tafdil, kalau tafdil kan af'alu. Kalau sabar berarti emang pembahasan muqtarab yang susah ini wah. Al ismu bin nadhari ila tarkibihi. Isim ditinjau dari penyusunnya, ya. Isim fa'il itu bahasanya fa'ilun. Sobar. Bawahnya isim fa'il. Bawahnya isim fa'il itu apa itu? Hammas. Coba Bapak Bambang. Iya, sahih. Apa? Siyaghah mubalaghah, yang menunjukkan apa? Arti sangat. Sobar tadi sangat sabar. Ada berapa? Sighah mubalaghah itu wazannya? Ada 3. Fa'alun, fa'ulun, dan fa'ilun. Oke. Sabar berarti sangat sabar. Syakur, syakur berarti apa?
sangat bersyukur. Beda dengan syakir. Kalau syakir kan orang yang bersyukur. Sabir orang yang bersabar. Tapi ini sighah mubalaghah. Sabar itu fa'al dan syakur fa'ul. Fa'ul apa? Juga sangat bersyukur. Jadi apa? Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita bisa mengambil faedah, mengambil manfaat dari ayat Allah. Syaratnya apa? Likulli sabarin syakur. Bagi setiap orang yang sangat sabar dan sangat syukur. Wasabru akhiyatul mu'mini. Maka ikhwah, kesabaran itu adalah saudaranya orang yang beriman. Allati yajulu, yang berkelana, berkeliling ya, insyaallah. Summa yarji'u ilaiha, yajulu yang berkeliling kemudian dia kembali kepadanya. Dhamirha kembali kemana? Akhiyah, ya, saudara, bagus. Ini ikhwah, teman kita dimanapun berada adalah kesabaran. Jadi usahakan sabar itu bersama kita dimanapun berada. Termasuk ketika apa? Ketika antri. Ya kan? Ketika antri ya sabar itu. Kalau nggak sabar mesti kita nyerobot. Wah, ada peluang ini, nyerobot itu ya. Termasuk nggak sabar itu ya ketika apa? Lampu merah baru hijau dah tin kan butuh apa? Butuh gas dulu ya. Jeda dulu. Ya, ada jeda dulu. Ya Allah, ini belakang ini nggak sabar ya, udah tin ya. Wasaku imanihi, dan sak itu ini loh, apa namanya? Kaki itu loh, apa namanya ini? Betul ya, pijakan. Nah. Jadi adalah sandaran pijakan. Wasaqu imanihi allati la i'timada lahu ila 'alaiha. Jadi ikhwah. Jadi apa? Sabar adalah saqu imanihi, pijakan keimanannya. Kaki keimanannya yang tidak ada untuk bersandar kecuali di atasnya. Maka fala imana liman la sabralah, maka tidak ada iman bagi orang yang tidak sabar. La imana liman la sabralah, maka tidak ada iman ya bagi orang yang tidak punya kesabaran. Wa in kana fa imanun qalin min ghayatil dha'fi. Meskipun apa? Meskipun ada imannya kecil sedikit, namun apa? Pada puncaknya kelemahan. Orang yang apa? Ibaratnya yang enggak punya kesabaran itu adalah sangat lemah. Wa sahibuhu mimman ya'budullaha ala harfin. Wa sahibuhu, dan ini ya, orang yang imannya lemah. Orang yang imannya lemah, yang gak punya kesabaran, itu adalah orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, di ujung. Harf itu kan ujung. Jadi beribadah di mana? Di ujung. Maksudnya apa? Kalau di ujung itu mudah apa ya? Mudah jatuh. Mudah terjatuh. Karena imannya yang lemah, kesabarannya yang enggak ada. Inilah orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, di ujung sana, yang mudah jatuh. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Siapa orang yang beribadah kepada Allah ala harfin? Mereka adalah orang yang apabila ditimpa kebaikan, hatinya senang, hatinya tenang. Wa in asabathu fitnatun, akan tetapi apabila ditimpa fitnah, in qalaba ala wajhihi, maka dia berbalik
Ibaratnya apa, ikhwah? Imannya yang melemah ketika ada musibah, ya. Ketika ada musibah, kemudian ada super misa kudus, ada beras 1 karung, akhirnya apa? Na'udzubillah, menjual agamanya. Ini kan salah satu bentuk apa? Pemurtatan dengan memberikan bantuan. Ibaratnya adalah nggak cuma masalah keyakinan ya ikhwah, dalam apa saja ya. Ketika seseorang mendapatkan ini yang beribadah kepada Allah ala harfin, jadi ujung sana ya. Ini adalah ketika dapat kebaikan dia senang. Tapi ketika diuji dengan kesusahan, dia berbalik. Jadi nggak ngaji lagi, jadi nggak mau taat lagi, nggak mau ke masjid lagi. Khasirad dunya wal akhirah. Mereka itu adalah, orang ini adalah yang merugi dunia akhiratnya. Walam yahdha minha illa bi safqatil khasirah. Dan dia tidak akan memperoleh darinya kecuali akad yang merugikan, transaksi yang rugi. Fa khairu Isa adrakahu su'ada bisabrihim. Maka sebaik-baiknya harapan, sebaik-baiknya kehidupan yang diperoleh oleh orang-orang yang su'ada. Su'ada itu apa? Jamak dari apa, ikhwah? Sa'idun. Sa'id artinya orang yang bahagia. Su'ada berarti orang-orang yang berbahagia. Bisabrihi. Jadi orang yang bahagia itu adalah orang yang bersabar. Wa taraku ila a'lal manazili bi syukrihim. Dan mereka akan naik ila a'lal manazil, kepada kedudukan yang paling tinggi. Bi syukrihim, dengan syukur mereka. Wasaru baina janahai sabri wasyukri. Maka ya ikhwah, ya, di sini kita lihat bahwasannya saru, mereka berjalan, baina janahai, di antara dua sayap. Itu apa? Sayap sabar dan sayap syukur. Bagaimana kita itu berjalan dengan dua sayap, yaitu sayap sabar dan sayap syukur. Ila jannatin naim. Kita berjalan menuju surga yang penuh dengan kenikmatan dengan dua sayap. Itu sayap sabar dan sayap syukur. Wa dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Allah kehendaki. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Kalau kita melihat orang yang masya Allah diberikan sesuatu kelebihan oleh Allah, kita katakan dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadlil azim. Allah yang memiliki karunia yang besar. Walamma kana al-imanu nisfaini. Ketika keimanan itu adalah nisfain. Kalau nisfun berapa? Setengah. Kalau nisfaini? Seperempat. 2,5 malah. Wah. 2 kali setengah. Nisbah ini 2,5. 2,5 berarti 2,5. Oh, 2 kali setengah. Iya. Iya, sahih. Nisfun sabrun wa nisfun syukrun. Ya, di sini setengahnya adalah kesabaran, setengahnya adalah syukur. Kana haqiqiyan ala man nasaha nafsahu wa ahabba najataha
wa athara sa'adataha kana haqiqiyan, maka apa ikhwah? Maka pantas, ya. Maka pantas alaman bagi seseorang nasaha nafsahu, yang menginginkan kebaikan bagi dirinya. Jadi kan nasihat itu kan iradatul khairi lil mansuhi lahu. Ini makna nasihat. Nasihat itu adalah menginginkan kebaikan bagi orang yang kita nasihati. Maka nasihat itu maknanya murni, khalisah. Sesuatu yang ikhlas, yang murni. Yang mana nasihat itu idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi. Apabila keluar dari hati maka akan masuk ke dalam hati. Maka pantas bagi seseorang yang menasihati dirinya, maksudnya adalah menginginkan kebaikan untuk dirinya. Wa ahabba najataha, yang menginginkan, yang mencintai keselamatan untuk dirinya. Wa athara sa'adataha, yang mendahulukan, mengutamakan kebahagiaannya. Jadi bagi orang yang menginginkan kebaikan bagi dirinya, pengen selamat, pengen bahagia, an la yuhmila hadainil aslaini, agar tidak mengabaikan dua pokok ini. Dua pokok ini maksudnya apa? Sabar dan syukur. As-sabru wa syukru, sabar dan syukur. Wa an yaj'ala sayrahu ilallah, dan ia menjadikan sair itu apa? Perjalanannya. Wa an yaj'ala sayrahu ilallah, dan menjadikan perjalanannya menuju Allah, baina hadaini tariqaini, di antara dua jalan ini. Dua jalan ini ya maksudnya adalah sabar dan syukur. Jadi berjalan kepada Allah dengan dua sayap. Dua sayap apa? Sabar dan syukur. Kalau dalam masalah lain, amalan hati yang lain yang dibahas dalam kitab ini juga adalah apa? Ar-roja wal khauf. Kita juga berjalan menuju Allah baina roja wal khauf, antara rasa harap dan takut. Yang mana ini ibaratnya adalah dua sayap, roja dan khauf. Ya. Dan apa ikhwah? Mahabbah, kecintaan. Jadi ibaratnya ya ikhwah, seorang hamba yang berjalan menuju Allah itu ibaratnya adalah seekor burung. Seekor burung. Yang mana para ulama mengumpamakan bahwasanya kepala burung itulah mahabbah. Apa? Mahabbah. Jadi kalau beribadah kepada Allah, kalau nggak ada mahabbah, maka apa? Ibarat burung yang nggak punya kepala. Sedangkan dua sayapnya adalah ar-roja wal khauf, rasa harap dan rasa takut. Itulah mukmin yang sejati, yang punya mahabbah, punya roja dan khauf, punya rasa cinta, rasa harap dan rasa takut. Itulah yang kita kenal dengan arkanul ibadah. 3 rukun ibadah. Yang mana ibadah itu harus ada 3 ini. Mahabbah, roja, wal khauf. Kalau kehilangan mahabbah jadi apa nanti? Zindik, sahih. Kalau kehilangan roja jadi apa nanti? Kalau tanya, ada orang yang, kalau kita ulangi ya, orang yang ibadahnya itu cuma mahabbah saja, maka nanti dia apa namanya? Zindik. Kalau rojak saja namanya apa? Murji'ah.
Kalau khauf saja berarti khawarij. Nah, ini. Kalau ahlus sunnah adalah yang beribadah kepada Allah dengan apa? Mahabbah, roja, wal khauf. Jadi kalau ada orang, saya itu ibadah kepada Allah karena cinta saja. Saya nggak berharap surga, saya juga nggak takut neraka. Ikhlas karena Allah saja. Zindik. Ya. Jadi ada orang-orang yang pemikirannya nyeleneh. Ya. Barang siapa yang beribadah, mengharap surga dan mengharap neraka, maka dia nggak ikhlas. Waduh, parah ini ya. Dia menuduh Nabi dan para sahabat enggak ikhlas. Ini ya ikhwah. Hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Katanya kalau ikhlas itu ya hanya karena Allah, ingin cintai Allah. Enggak peduli saya masuk surga atau neraka, enggak peduli, yang penting Allah cinta. Ini pemahaman yang bahaya. Yang inilah ya ikhwah mahabbah, roja wal khauf. Inilah yang kita latih di bulan Ramadan, lebih banyak kita latih. Karena kita ketika tarawih sering mendengarkan ya surat Al-Fatihah. Ketika kita mendengar Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Yang mana alhamdu artinya adalah as-sana ma'al hub, memuji Allah dengan dilandasi apa? Kecintaan. Tanamkan ya ikhwah ketika kita mendengar imam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini akan menguatkan mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Akan menguatkan apa ikhwah? Ar-Raja, harapan kita. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan, yang akan menguatkan apa? Khauf kita. Cuma masalahnya terkadang kita sholat Al-Fatihah itu kayak apa? Rutinitas berlalu begitu saja. Coba nanti tarawih ya, coba renungi surat Al-Fatihah 3 ayat pertama ini. Mahabbah, roja, wal khauf. Nanti tambah lagi. Jadi perlu ada kajian apa? Daurah Al-Fatihah. Benar. Kita baca berapa ya? Kalau salat wajib baca 17 kali. Tarawih witir minimal 11. Kecuali yang 23 ini ya. Ini ada 23 kan? Ya. Liyaj'alallahu liyauma liqa'ihi ma khairul fariqaini, agar Allah menjadikannya yauma liqa'ih, yaitu hari ketika berjumpa kepada Allah ma'a khairil fariqaini, ya bersama apa? Dengan dua golongan yang terbaik, yaitu apa? Orang-orang yang bersabar dan orang-orang yang bersyukur. Insyaallah ayyuhal ikhwah wal akhwat, untuk pendalaman masalah sabar insyaallah besok kita lanjutkan makna sadri wa haqiqatihi. Kita akan mengenal lebih jauh tentang kesabaran dengan pembahasan makna sabri wa haqiqatihi. Untuk besok insyaallah bersama Ustaz Abdul Azim, beliau membahas tentang al-khauf. Tentang apa? Al-khauf insyaallah. Halaman berapa beliau? 115 ya, untuk persiapan apa? Persiapan untuk membacanya. Demikian ya ikhwah, karena waktu sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Pada sallallahu ta'ala huda wa tuqa wal afafa wal ghina, fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.